Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah analisis komparatif, yaitu uji T satu sampel dengan menggunakan software Jamovi. Ya. Di sini misalkan kita memiliki data, ya, data end gain yang kita peroleh dari data pretest dan posttest kemampuan berpikir kreatif matematis. Ya, saya ambil kasus data di pendidikan. Kebanyakan penelitian berkaitan dengan pretest posttest, data pretest posttest itu analisis datanya yang digunakan bisa menggunakan uji T dua sampel berpasangan yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya, atau bisa menggunakan uji T satu sampel dengan terlebih dahulu menghitung nilai end gain. Ya, end gain diperoleh dari skor posttest dikurang pretest dibagi skor maksimum dikurang pretest. Nah, kita copy datanya. Seperti biasa pada Jamovi kita copy, ya. Data jumlahnya tidak perlu, kemudian kita paste. Yang variabel yang tidak digunakan kita hapus saja, ya. Kemudian kita klik 2 kali. Pastikan di data Excel-nya angka desimal atau komanya ini adalah titik, karena di Jamovi dia membaca desimal itu sebagai titik, titik, bukan koma, ya. Kita klik 2 kali di variabel A-nya, kemudian data variabelnya kita ubah menjadi BKM. Ya. Kita bisa perjelas di sini kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Ya. Datanya adalah data continuous, ya, interval atau rasio. Kemudian tipe datanya adalah desimal, bukan bilangan bulat. Kita pilih desimal. Kemudian kita hide. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke analisis, ya, menu analisis, kemudian klik t-test. Di sini ada 3 pilihan, independent, paired, dan one sample t-test. Kita pilih one sample t-test. Nah, langsung masukkan variabelnya ke kolom dependent variable. Nah, di sini akan langsung keluar outputnya, sudah keluar outputnya di sini. Nah, namun dalam uji komparatif one sample test ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas data. Nah, oleh karena itu kita perlu mengeluarkan atau mencentang pilihan normality test di menu assumption check, ya. Di sini kita lihat bahwa berdasarkan uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, nilai p-value-nya sudah menunjukkan lebih besar dari 0,05. Walaupun di sini Anderson-Darling menunjukkan nilai probability atau p-value-nya 0,051, ya, masih lebih besar dari 0,05. Sehingga data kita berdasarkan 3 pengujian ini, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dan Anderson-Darling, terdistribusi normal, ya. Kita juga bisa melihatnya secara visual dengan mencentang Kiki plot, ya. Sini kita lihat semakin sebaran data kita mengikuti garis lurus ini, maka secara visual data kita mengikuti distribusi normal, ya. Nah, karena data kita telah memenuhi asumsi,
uji asumsi, maka uji tes satu sampel ini bisa kita interpretasikan. Nah, bagaimana seandainya jika uji normalitasnya tidak terpenuhi, ya, lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa mencentang langsung di sini, ya. Di tes ini kita ganti student menjadi Wilcoxon, ya. Karena data kita sudah normal, Wilcoxon tidak perlu dicentang, kita hanya biarkan tercentang yang student, ya. T student, ya, uji T one sample T test, ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengeluarkan mean difference, ya, perbedaan mean. Perbedaan mean ini diperoleh dari nilai mean atau rata-rata dari data kita, karena hanya ada satu sampel, satu kelompok data, ya, maka rata-ratanya sama dengan mean difference-nya atau perbedaan rata-ratanya. Kecuali jika kita menggunakan uji T sampel berpasangan atau uji T dua sampel berbeda, maka di situ mean difference-nya akan terlihat berdasarkan perbedaan mean dari kedua kelompok sampel, ya. Atau ketika uji T satu sampel, ketika kita mengubah test value-nya menjadi nilai tertentu. Ya. Di sini test value-nya itu ditentukan oleh peneliti sendiri, ya. Jadi yang perlu diperhatikan juga dalam uji tes satu sampel yaitu nilai tes, ya, atau nilai yang dihipotesiskan, ya. Nilai dihipotesiskan yaitu mu nolnya, ya. Umumnya dalam kalau di data atau penelitian pendidikan, itu peningkatan data itu dilihat dari n-gain-nya. Jika peningkatannya sama dengan 0 berarti tidak ada peningkatan. Oleh karena itu di sini kita menghipotesiskan mu 0 sebagai angka atau bilangan 0, ya. Bisa juga kita menghipotesiskan dengan nilai-nilai tertentu. Misalkan apakah data kita itu sama atau berbeda dengan nilai KKM sekolah, misalkan 76. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi 76. Ya. Sehingga mean difference-nya akan berubah, ya. Mean difference-nya di sini berarti nilai rata-rata yang dikurang dengan nilai tes yang kita hipotesiskan. Ya. Berhubung di sini nilai tes yang kita hipotesiskan adalah 0, maka mean difference-nya akan sama dengan nilai mean-nya. Nah, hipotesis juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan teori. Ya, hipotesis bisa kita pilih dua pihak, satu pihak uji pihak kanan atau uji pihak kiri. Ya, ini tergantung dari teori dari variabel penelitian kita. Ya, jika kita menggunakan uji dua pihak, sini terlihat bahwa nilai signifikansinya atau nilai p-value-nya sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat kita katakan bahwa H0 ditolak. Dengan ditolaknya H0, kita dapat menginterpretasikan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa atau peningkatan atau n-gain kemampuan berpikir kreatif matematis siswa itu tidak sama dengan 0. Artinya kalau dia tidak sama dengan 0, berarti ada peningkatan atau ada penurunan. Jika kita ingin melihat apakah ada peningkatan, kita bisa mencentang yang atau memilih yang uji pihak kanan, ya.
lebih besar dari 0. Berarti kita menghipotesiskan rata-rata end gain kita, peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa itu di atas 0 ya, atau terjadi peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Nah, jika kita memilih uji pihak kanan, nilai signifikansinya juga lebih kecil dari 0,5, sehingga dapat dikatakan H0 ditolak. Dengan demikian, rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa itu lebih besar dari 0, atau terjadi peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Jika kita memilih uji pihak kiri, signifikannya itu menjadi besar, lebih besar daripada 0,05, sehingga kita menerima H0 ya. Kita menerima H0 yang mengatakan bahwa rata-ratanya lebih besar dari 0 ya, bukan HA atau H1 yang diterima. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.